Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu tema yang banyak sekali ditanyakan oleh para member Paguyuban Membasmi Pinjol, sekaligus umumnya oleh para nasabah yang saat ini sedang gagal bayar, yaitu 90 hari menunggak di pinjol dibayar atau tidak. Nah, kita akan kupas tuntas berikut dengan aturan dan perangkat hukumnya. Yuk kita simak. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua kembali bertemu dengan channelnya, tetap membersamai kalian semua ya dalam situasi kalian gagal bayar saat ini. Insya Allah saya selalu bersama kalian. Doakan saja saya tetap sehat, tetap bisa untuk hadir di tengah-tengah kalian, dan saya pun selalu mendoakan buat kalian semua agar selalu diberikan nikmat sehat, agar selalu diberikan nikmat rezeki yang berkah, rezeki yang halal, dan tentunya nikmat sehat untuk terus berkarya ya. Jadi berkarya setiap hari tanpa lagi dipusingkan dengan teror pinjol sana sini. Sudah ya, sudahi semuanya. Tonton dan banyak nonton video-video saya. Mudah-mudahan kalian semua dicerahkan, tercerahkan, kalian semua termotivasi, teredukasi, dan mudah-mudahan juga kalian bisa move on. Dan yang pasti kalian terbooster mentalnya. Itu yang paling penting, karena mental paling utama. Mental adalah pondasi utama ketika kalian sedang bermasalah. Apapun itu, ketika kalian mentalnya jatuh, mentalnya down, dan Anda tidak bisa memaintain mental, itu yang sangat ngeri ya. Dan poin utama, paling utama, dekatkan dengan Rob, dengan Allah, dengan Tuhan. Insya Allah segala sesuatu menjadi tenang, landai, dan biasa-biasa saja. Karena kita jangan terlalu banyak berharap dengan manusia, tapi kita berharaplah sama Sang Pencipta, Sang Holik, Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan kalian semua ya. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya paparkan di depan, bahwa saya akan membawakan salah satu tema, yaitu 90 hari dipinjol ya, Anda menunggak, bayar atau tidak. Nah ya, ini yang akan saya bawakan kali ini, materi daging, dan saya juga akan sertakan bagaimana aturan-aturan di dalam peraturan-peraturan hukumnya, perangkat hukumnya terkait masalah 90 hari ini mau seperti apa. Simak videonya dan tonton dari awal, pertengahan, sampai akhir. Jangan sampai ada yang tertinggal kawan-kawan. Karena kalau misalnya kalian nonton separuh-separuh, ditonton tengahnya aja, ditonton belakangnya aja, saya tidak merekomendasikan bahwa Anda pasti paham ya. Khawatir gagal paham, malah nanti Anda banyak bertanya lagi ya. Mudah-mudahan setiap sajian video yang saya tampilkan buat kalian semua memberikan pencerahan yang terbaik buat kalian semua, memberikan solusi yang terbaik dan pemahaman yang baik. Karena kalau misalnya tidak saya kupas tuntas, apalagi beserta aturan apa, perangkat hukumnya seperti apa, kalian nanti takutnya kesasar ya. Bingung nanti kan, nggak ada acuannya ya, nggak ada pijakan hukumnya seperti apa. Yuk kita simak seperti apa pemaparannya, monggo. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang masalah 90 hari apakah harus dibayar atau tidak, kita harus mengetahui dulu 90 hari itu seperti apa. Kita tahu 90 hari menunggak di pinjaman online menurut OJK, bahwa 90 hari adalah sudah masuk ke dalam kerugian yang harus ditanggung oleh pihak pinjaman online atau oleh pihak fintech. Pihak fintech tidak boleh lagi, pihak pinjol tidak boleh lagi untuk menagih. Stop sudah, tidak boleh lagi ditagih. Tapi ternyata ada aturan yang tertuang di dalam POJK nomor 10, POJK titik 05 tahun 2022 tentang pendanaan berbasis teknologi informasi. Nah di sini ya saya akan bacakan celah menagih setelah 90 hari loh. Setelah 90 hari pinjol kan nggak boleh nagih, tapi OJK memberikan celah untuk tetap ditagih. Nah,
Di satu sisi dibilang bahwa 90 hari hangus, kerugian, udah selesai. Tapi ternyata diberikan celah untuk tetap bisa ditagih. Nah, saya akan sebutkan di beberapa pasal di POJK nomor 10 POJK 05 tahun 2022 ini tentang pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ya. Saya akan sebutkan di pasal 19. Ini saya tampilkan ya, biar kalian bisa paham. Satu ya, di pasal 19 ini yang ke-1 pasal yang akan sebutkan, pasal 19. Di ayat 1-nya, penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya. Ayat 2-nya, bentuk perjanjian alih daya dilakukan penyelenggara melalui A. Pemborongan pekerjaan dan atau B. Penyediaan jasa tenaga kerja. Ini celah pertama. Pihak pinjol bisa menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Penyedia jasa alih daya penagihan bisa masuk di dalam pasal ini. Bagaimana tidak aneh? Di satu sisi tidak boleh lagi ditagih, tapi bisa ditagih oleh pihak ketiga. Kita lihat di pasal selanjutnya. Di pasal 103 juga ditegaskan bahwa penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 ya. Di pasal 102 ayat 1 itu ya diterangkan tentang masalah penagihan. Lalu di ayat 2-nya, penyelenggara wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis. Nah, nanti saya akan singgung ya yang pasal 103 ini ya, di 103 ini di 103. 3. Ayat 3-nya, kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi pihak lain tersebut berbentuk badan hukum. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang. C. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dan lembaga sertifikasi profesi terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan D. Pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana. Di ayat keempatnya saya bacakan lagi. Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagian dimaksud pada ayat 1. Dan di ayat 5 terakhir di pasal 103 ini, penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jelas ya. Jadi 90 hari menurut OJK itu sudah selesai, pihak pinjol tidak boleh lagi mengerjakan, pihak pinjol dari pihak pinjolnya, dari internalnya, tidak boleh melakukan penagihan. Tapi ternyata dibolehkan dengan pasal-pasal tersebut. Di pasal 19 dan di pasal 103. Dilema kan? Tetap dikerjakan. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Nah, bagaimana cara-caranya nih? Agar hal ini kalian bisa pahami ya. Dan dibayar atau tidak, kita simak setelah ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, saya akan mulai dulu dari sini ya. Nih, saya akan bagikan. Kalian bisa lihat ya. Ini salah satu contoh sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Saya kasih contoh. Ini ya, di sebelah saya. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu, saya Ivan dari PT Kol Mitra yang bekerja sama dengan SpayLater. Saya pinjam nama ya, tagihan sebagainya. Keterlambatan 335 hari. Ya, bahwa di sini dia ngasih tahu bahwa konsekuensi yang diterima adalah blacklist by checking, kredit skor buruk, dihubungi setiap hari, denda bertambah 5%, data dialihkan ke pihak ketiga. Data dialihkan ke pihak ketiga lah. Emang dia siapa? Kan dia tadi memperkenalkan diri bahwa dia adalah dari PT Kol Mitra bekerja sama dengan SpayLater. Dia sekarang ngomong bahwa data akan dialihkan ke pihak ketiga. Lu ngelawak, Bos. Lu kan pihak ketiga. Lalu mau diserahkan ke pihak ketiga lagi? Emang bisa ya? Disubkon lagi gitu, pekerjaan penagihan. Jadi setelah Anda dapat ya sebagai pihak ketiga, Anda ke pihak ketiga lagi. Ngomong ngaco, Bos. Ngedabrus. Gitulah, terbalik. Ya, jadi gini. Teman-teman, dibayar atau tidak? Ini kan ya poin utamanya, dibayar atau tidak. Jadi gini. Ini kan tadi seperti tadi kalian lihat bahwa sudah bekerja sama.
dengan pihak ketiga ya, yang menamakan dari PT Kol Mitra. Jadi begini, kalau kalian tetap membayar setelah 90 hari, konsekuensi kan Anda sudah terima bahwa telat 90 hari kemungkinan besar akan dimasukkan selik OJK. Kalau perusahaan itu patuh, pasti akan dimasukkan ke selik OJK. Karena harus ya, 90 hari itu dimasukkan ke selik OJK, data nasabah tersebut. Dan nantinya akan terblacklist, tidak bisa lagi melakukan pinjaman di platform manapun, pembiayaan, KPR, atau lain-lain sebagainya. Karena sudah masuk selik OJK, di blacklist. Ya. Nah, kalau sudah di blacklist, ngapain dibayar? Sekarang logikanya, kalau kalian bayar, ini kan udah dipegang oleh pihak ketiga. Udah diserahkan ke pihak ketiga setelah 91 hari. Diserahkan, dikerjakan penagihannya oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini tentu kan ingin cuan, ingin dapat uang. Dan mereka, sepengetahuan dan sejauh pengamatan saya, pihak ketiga ini ada bargaining, ada perjanjian kerjasama yang mana nantinya misalnya bucket to bucket, 91 hari sampai dengan misalnya 120 hari, itu mereka dapat fee-nya berapa? Berapa persen dari hasil yang berhasil ditagih? Berapa persen dari hasil tagihan yang bisa ditagih? Misalnya dari 91 sampai 120 hari. Nah, kemudian di 121 hari sampai dengan 160 hari, itu beda lagi. Nanti ada persentase berapa yang akan didapat oleh pihak dari yang kerjasama, oleh pihak ketiga yang kerjasama dengan pinjol ini. Semakin besar hari menunggaknya, semakin besar komponen persentasenya yang akan diterima oleh pihak ketiga. Bisa dibayangkan, Anda hanya jadi sapi perahan dari pihak ketiga ini untuk Anda bisa bayar, ditekan habis untuk bayar, mereka dapat persentase, Anda yang bingung, Anda yang stres. Anda yang kelimpungan, Anda yang babak belur, tapi mereka menikmati hasil. Makanya, kalau saya bilang 91 hari ke atas nggak usah dibayar. Toh, dari pihak pinjol saja sudah tidak boleh melakukan penagihan. Kenapa Anda harus repot-repot memusingkan diri memikirkan untuk bayar? Biarkan berproses saja. Kalau pihak dari pinjolnya sudah 90 hari ke atas tidak mau melakukan penagihan, lalu Anda masih membayar, ya, setelah dikerjakan oleh pihak ketiga, Anda terpresur, Anda dipresur, lalu Anda ketakutan Anda bayar. Ya, saya kasihan justru ke Anda. Anda lah, ya, Anda sudah dikenakan sanksi, sudah kena selik OJK, masih mau bayar. Ngapain? Gitu loh. Ngapain? Sudah jelas kan sekarang? Ya, kalaupun mereka mau nagih ke Anda setelah 91 hari, setelah dilimpahkan ke pihak ketiga, ya, apa yang harus Anda lakukan? Simak. Bila mereka dari pihak ketiga datang ke rumah Anda, saya akan ulas kembali tadi yang saya sempat paparkan di pasal 103 di POJK nomor 10 POJK 05 tahun 2022 tentang pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ini ya, saya perlihatkan di layar. Jadi ada syaratnya bahwa mereka, pihak yang bekerja sama, melakukan fungsi penagihan kepada penerima jasa itu sebagaimana dimaksud dalam ya pasal-pasal tersebut di atas ini harus berbentuk badan hukum, harus memiliki izin dari instansi berwenang, harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK. Dan yang merupakan pihak lain bukan afiliasi dari perusahaan pinjol. Jadi mereka yang datang ke rumah Anda nih, sudah diserahkan ya ke pihak ketiga. Anda ditagih nih oleh pihak ketiga. Anda harus menanyakan rewel, mana perjanjian kerjasamanya. Karena sesuai dengan aturan POJK, wajib ya, dia tuh memiliki perjanjian kerjasama, wajib bekerja sama itu dituangkan dalam satu perjanjian. Nah makanya, selain 3 dokumen, ID card, ada surat tugas, ada sertifikasi profesi penagihan, ada yang namanya surat perjanjian kerjasama berupa salinan atau kopinya. Perjanjian kerjasama antara pihak ketiga tersebut dengan pinjol harus dilampirkan. Jadi Anda harus memeriksa 4 dokumen ketika ditagih. Paham sampai sini? Ya, wajib. Dan Anda harus rewel. Anda harus benar-benar kritis. Tanyakan mana kelengkapan semuanya itu. Ini ya, bukan perkara masalah. Nanti pasti akan bilang begini DC-nya. Kalau saya perlihatkan semua, Anda harus bayar ya, Anda harus bayar. Bukan masalah Anda harus bayar. Anda harus paham ya. Bukan masalah Anda harus bayar. Harus benar-benar dipatahkan argumen bahwa kalau saya perlihatkan semua, Anda harus bayar ya. Tidak untuk bayar, tapi adalah kelengkapan untuk Anda bicara ya, persen by persen antara nasabah dengan
pihak dari kolektor atau dari debt kolektornya. Syarat untuk bicara, syarat untuk menagih, syarat untuk mengutarakan kehadiran DC tersebut pihak ketiga kepada nasabah, yaitu syarat utamanya wajib memperlihatkan semua dokumen, ID card, surat tugas, yang di mana surat tugas itu ada nama kalian, ada nama Anda, ada alamat Anda. Lalu ketiganya wajib memiliki sertifikasi. Tadi kan seperti tertuang dalam pasal 103, wajib memiliki sertifikasi. Dan yang ketiga, harus membawa salinan atau fotokopi dari surat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga dan pihak pinjol. Paham sampai sini? Ya, kalian yang sudah paham sampai sini, sampai materi ini, silahkan ketik di kolom komentar. Saya paham Pak, ya silahkan. Karena ini sebagai parameter saya bahwa apa yang sudah saya paparkan ini, kalian semua penonton saya sudah paham. Audiens saya sudah paham. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, kawan-kawan, sudah ya kalian memahami materi yang saya berikan kali ini. Jadi kalau sudah 90 hari, saya bilang nggak usah bayar percuma. Anda sudah masuk selik OJK kok. Ngapain? Sanksinya sudah jelas, sudah tegas bahwa Anda dimasukkan ke selik OJK, dimasukkan ke blacklist. Lalu apabila masih ada dari pihak penagihan yang nagih, Anda wajib memeriksa semua kelengkapan dokumen seperti tadi yang saya sebutkan. 4 dokumen. ID card, surat tugas yang ada nama Anda, surat tugas yang ada di dalamnya ada alamat Anda, ada nilai yang tertagihnya berapa. Lalu ketiga ada sertifikasi yang memang wajib bagi seluruh tenaga penagihan atau SDM penagihan. Lalu keempatnya kopi surat kuasa atau surat perjanjian kerjasama antara pihak pinjol dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol ini. Paham sampai sini? Mudah-mudahan ini menjadi salah satu informasi yang terbaik buat kalian semua dan menjawab seluruh pertanyaan masalah 90 hari. Ya, mudah-mudahan kalian bisa semakin kuat, semakin strong dan tidak takut lagi ketika 90 hari sudah ada. Dan 90 hari sudah datang ya. Nggak usah takut kawan-kawan. Stay strong, keep strong. Slow aja, nggak usah takut. Apa sih yang ditakutkan? Kita tutup dengan istighfar ya. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Ampunan-ampunan kita, permohonan ampun yang kita panjatkan, permohonan ampun yang kita sampaikan ya dalam doa. Setiap doa kita Allah akan mengampuni kita. Allah menjawab dan mengijabah doa-doa kita ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semua. Yuk kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah. Turunkan ampunan-Mu atas kami semua yang saat ini masih lalai, yang saat ini masih berbuat salah ya Allah, mengulang dan mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, kesalahan yang semestinya tidak kami lakukan ya Allah. Ampuni kami. Kami ingin tobat, kami ingin hijrah, kami ingin istiqomah ya Allah untuk segera keluar dari seluruh jeratan riba yang saat ini membelenggu hidup kami semua. Ampuni kami ya Allah. Perbaiki seluruh usaha kami, ikhtiar kami ya Allah. Perbaiki rezeki-rezeki kami. Mudahkanlah segala langkah usaha ikhtiar kami. Perlancar semuanya ya Allah dan buat semuanya berhasil. Berikan juga kami kesehatan yang terbaik, kesehatan yang paripurna, kesehatan untuk menjemput dan memaksimalkan, menjemput segala rezeki-Mu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, mudah-mudahan kita menjadi pribadi dan insan yang selalu istiqomah atas perintah Allah dan untuk meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Jauhi riba, stop ngeriba, hancurkan riba dari muka bumi ini, khususnya di NKRI tercinta. Mudah-mudahan kita bisa membasmi pinjol ini dengan tidak minjol. Membasmi pinjol dengan tidak minjol. Beritakan kepada kawan-kawan kiri kanan, kita hijrah dari dunia riba. Insya Allah riba akan tenggelam dengan sendirinya, khususnya pinjol akan tenggelam dengan sendirinya. Semangat kawan-kawan, terima kasih. Stay strong, keep strong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.